Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Jesya Rahab. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia. Mari kita saksikan yang berikut ini. Ragam Bahasa Indonesia. 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 2. Ragam daerah atau dialek. 3. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. 4. Ragam baku dan ragam tidak baku. 5. Ragam baku tulisan dan ragam baku lisan. 6. Ragam sosial dan ragam fungsional. 7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, dari video yang barusan kita mengetahui begitu banyak penjabaran tentang ragam bahasa Indonesia. Oke, sebelum itu kita akan menjelaskan satu-satu dari materi yang telah ditampilkan tadi. Sebelum itu kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sebelum kita mendalami lebih jauh, kita akan menjelaskan dulu atau apa itu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Oke, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu yang kita pelajari itu ada dua bagian, yaitu kedudukan sebagai bahasa nasional pertama, dan yang kedua itu adalah kedudukan sebagai bahasa negara. Kita bahas satu-satu dulu. Kedudukan sebagai bahasa nasional itu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah sebagai lambang kebangsaan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga adalah alat perhubungan antar warga. Dan yang terakhir adalah antara daerah dan budaya, serta alat pemersatu suku. Itu adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsinya tersebut. Dan kita lanjut yang kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Saya ulangi, kita lanjut yang kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Saya akan menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Apa sih fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Yang pertama itu adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan yang sering dipergunakan untuk pidato atau ceramah dan lain-lain untuk publik gitu ya kan. Dan yang kedua adalah bahasa pengantar pendidikan, seperti para dosen atau guru menggunakan bahasa Indonesia agar semua kalangannya juga mengerti, tidak menggunakan atau membeda-bedakan bahasanya. Dan yang ketiga adalah alat perhubungan tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, itu adalah fungsi bahasa Indonesia dalam bahasa negara. Selanjutnya kita akan melanjutkan. Sebelum itu kita kan sudah tahu itulah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kita akan lanjut. Baiklah, kita akan lanjut poin yang kedua, yaitu ragam daerah atau dialek. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui apa arti dialek tersebut. Saya akan menjelaskan, dialek merupakan substandar atau standar dasar dari sebuah bahasa. Dialek sendiri sering dihubungkan dengan seseorang atau kelompok. Namun, dialek juga sering dihubungkan dengan bahasa, terutama bahasa tutur dalam daerah. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu kata dialek itu dari mana. Dan dalam buku Antropologi mengungkapkan keragaman budaya 2007 karya Teddy Sutarji, secara etimologi istilah dialek berasal dari kata dialektis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia adalah logat. Kata serapan logat pun bersumber dari bahasa Arab, yaitu lunghah, yang artinya denotasi bahasa. Oke, bisa kita simpulkan bahwa arti dialek itu seperti kata simpelnya kayak logat kita berbicara. Itu adalah salah satu simpel yang bisa kita rangkum atau bisa kita mengerti. Dan selanjutnya kita harus mengetahui ciri-ciri dialek dulu ya.
Yang pertama itu merupakan seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda yang memiliki ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Oke. Yang kedua, ciri-cirinya adalah dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Dari sini kita rangkum, yaitu ciri-cirinya itu kita tidak mesti merangkum dari bahasa-bahasa daerah yang lain, tetap seperti yang tadi, dia tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjut, asal usul singkatan dialek. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan dialek ditentukan oleh faktor kebahasaan dan faktor luar bahasa. Oke, bisa dimengerti. Kita akan melanjut, apa sih perbedaan dialek atau pembagian dialek. Oke, kita akan lanjut. Setiap dialek memiliki perbedaan, meski rumpun bahasa yang digunakan sama. Perbedaan dialek juga bisa dibagi 5. Oke, yang pertama itu adalah perbedaan fonetik. Apa itu perbedaan fonetik? Perbedaan ini berada di bidang fonologi. Biasanya bahasa yang bersangkutan tidak menyadari adanya perbedaan tersebut. Contohnya, bahasa dikemukakan krem dengan crem, yaitu sebuah pohon atau krem. Bisa dimengerti, nanti saya akan jelaskan di bawah ini. Dan perbedaan yang kedua selanjutnya adalah perbedaan semantik. Merujuk pada terciptanya kata-kata baru berdasarkan perubahan fonologi dan geseran bentuk. Peristiwa ini biasanya terjadi geseran makna kata atau yang memiliki makna ganda. Oke. Dengan contohnya pemberian nama yang berbeda untuk lambang yang sama di beberapa tempat yang berbeda, seperti turi dan turui. Nanti bahkan saya jelaskan di bawah. Oke, kita lanjut perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan anomasiologis, yaitu merujuk pada nama yang berbeda berdasarkan satu konsep yang diberikan di beberapa tempat yang berbeda. Misalnya dalam bahasa Sunda, kenduri disebut dengan ondangan atau kondangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tanggapan atau tafsiran yang berbeda mengenai tempat. Kita lanjut ke perbedaan yang keempat, yaitu perbedaan semasiologis, merujuk pada memberikan nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda. Misalnya rambutan Aceh, pencak Cikolong, dan lainnya. Oke, nanti bisa saya jelaskan di bawah lebih rinci. Dan perbedaan yang terakhir adalah perbedaan morfologis, merujuk pada sistem bahasa yang bersangkutan. Hal tersebut disebabkan oleh frekuensi morfen-morfen yang berbeda, kegunaan yang berkerabat, wujud fotosintesis, dan masih banyak lainnya. Oke, itu adalah ragam-ragam atau perbedaan-perbedaan setiap kata-kata dialek tersebut ya. Kita masuk ke poin yang ketiga ya. Oke, kita masuk poin yang ketiga, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Oke. Yang pertama dulu kita kuat, yaitu ragam lisan. Ragam lisan apa sih itu? Apa sih ragam lisan itu? Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non standar misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non formal lainnya. Oke, bisa kita ambil kesimpulan ragam lisan itu adalah seperti kita mengobrol. Itu adalah salah satu kegiatan ragam lisan, menggunakan saling sambut menyambut. Oke, kita akan mengambil beberapa ciri-ciri ragam lisan. Itu yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Kita harus memiliki teman, antar teman yang berbicara. Dan yang kedua, unsur gramatik tidak dinyatakan secara lengkap. Nanti saya jelaskan di bawah. Dan yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Ya, kita setiap melakukan kegiatan ngobrol atau lisan gitu, kita akan memakan waktu, tidak mungkin itu ya. Kita lanjut. Di sini kita dapat melihat kelebihan ragam lisan ya. Yang pertama itu adalah faktornya efisien. Yang kedua, faktornya lebih jelas. Yang ketiga adalah faktornya kecepatan. Bisa diambil ambil kesimpulan bahwa
kelebihan dalam ragam lisan ini, kita memakan waktu yang cukup singkat karena kita langsung bertatap muka dalam berbicaranya, dan lebih jelas ketika nanti kan kita bahas tentang ragam tulis dan apa kelemahan ragam tulis dan ragam lisan. Dan intinya di kelebihan dalam ragam lisan ini adalah kita lebih jelas, lebih mengerti apa yang dikatakan oleh teman atau orang lain tersebut. Dan di sini juga ada memiliki kelemahan kelemahan ragam lisan. Yang pertama, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Ya, bisa sering kita jumpai, kita ketika ngobrol kepada teman, kita banyak mengulang notasi atau mengulang-ulang kata tersebut. Dan yang kedua, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Kalau dari poin ini mungkin maksudnya itu tidak bisa melakukan bahasa lisan, maksudnya kita terlalu banyak perbedaan, tidak fokus pada satu pembahasan, kadang suka lari. Dan yang ketiga, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Dari poin ini kita adalah kelemahannya kita terlalu, misal kita dalam keramaian ini kita terlalu memfokuskan kepada suatu titik bahasa yang mungkin bagi orang itu tidak sopan atau tidak formal. Oke, bisa dimengerti. Kita lanjut ke pengertian ragam tulis. Ragam bahasa tulis merupakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide. Oke, kita bisa ambil kesimpulan dari pengertian ragam tulis ini apa? Yaitu seperti kita mengirim surat, atau kalau zaman sekarang kan udah ada teknologi, kita menggunakan kirim WA, Messenger dan sebagainya. Dan di sini terdapat ciri-ciri ragam tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Benar, kita bisa mengirim WA tanpa dia bisa langsung membalas, dan kemudian hari atau kemudian jam dia baru membalas. Itu salah satu ciri-ciri dalam ragam tulis, dan itu salah satu juga kelebihannya. Tidak mesti di saat itu juga kita memerlukan orang tersebut. Dan yang kedua, bersifat objektif, bisa dimengerti, dan tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta dan waktu. Itu artinya kita bisa melakukannya atau membuat suatu percakapan dimanapun, kapanpun, dan saat apapun. Tapi di sini kita akan juga menjelaskan tentang kelemahan ragam tulis. Yang pertama, alat atau sarana dan memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibat bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, diet, pikat, dan nilai jual. Dari poin kedua itu, kelemahannya kita bisa mengerti kalau dalam percakapan tulisan ini, ragam tulisan ini, kita akan memiliki kebanyakan kekurangan dalam penyampaian. Sedikit sulit untuk mengungkapkan suatu apa yang ingin kita katakan kepada orang lain. Oke, bisa dimengerti? Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita yang keempat, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Mungkin di sini kita sudah mulai banyak mengerti soal arti baku dan tidak baku itu. Mungkin kita bisa mendeskripsikannya secara singkat saja. Yang pertama itulah, kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu kita bisa mendefinisikan bahwa arti kata baku itu kayak seperti lebih dibawa ke suatu percakapan yang formal dengan sopan dan tata bahasa yang baik dan benar. Dan kita lanjut ke pengertian kata tidak baku, yaitu adalah merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita juga bisa mengerti maksudnya itu tidak baku itu ya sudah pasti kebalikan dari kata baku, yang mana kita tidak memiliki aturan dalam berbahasa untuk sesama teman atau sahabat tersebut. Oke, tidak panjang, kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Poin kelima yaitu ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Sebelum itu kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya dengan pedomanan
kepada EYD, ejaan yang disempurnakan, pedoman umum untuk pembentukan istilah, dan kamus besar bahasa Indonesia. Dari sini kita ambil rangkumannya, itu ragam baku tulis adalah seperti bahasa, tulisan-tulisan yang baku seperti di buku, kan tadi sudah dijelaskan, seperti di buku pelajaran kita menggunakan ragam baku tulis. Sedangkan ragam baku lisan adalah jika seseorang dalam berbicara tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Oke. Kita lanjut ke poin selanjutnya, itu adalah ragam sosial dan ragam fungsional. Di sini saya akan menjabarkan ada sekitar 4 itu ragam, dan saya akan menjelaskan pengertiannya saja. Ragam sosial adalah ragam laras atau istilah bahasa yang berhubungan dengan sosial, misalnya istilah toleransi, apresiasi, komunikasi, dan lain-lain. Dan ragam yang kedua adalah ragam teknologi, adalah istilah yang berhubungan dengan teknologi, misalnya komputer, televisi, HP, dan lain-lain. Dan ragam yang ketiga adalah ragam keagamaan, adalah istilah bahasa yang berhubungan dengan keagamaan, misalnya kalimat, takbir, agama, kitab, Islam, Kristen, dan lain-lain. Bisa dimengerti. Ragam selanjutnya adalah ragam kedokteran, adalah istilah bahasa yang berhubungan dengan kedokteran, misalnya koma, negatif, positif, flu, dan lain-lain. Oke, di poin ini saya akan menjelaskan singkat saja. Kita akan lanjut ke poin yang terakhir, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentang materi ini mungkin kita akan menjelaskan secara enjoy, secara pelan-pelan, atau bisa dibilang singkatnya, dimana yaitu kita semua sudah mengerti bahasa yang baik dan benar itu seperti apa. Hal yang pertama yang menjadi pertimbangan adalah aspek situasi. Bisa dipahami aspek situasi. Kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tergantung situasinya. Kita sebagai makhluk itu kita diberikan akal, kita bisa memilih situasi mana yang cocok dan tidak cocok menggunakan bahasa apa. Atau bisa kita menggunakan bahasa formal di tempat yang cocok dan bahasa tidak formal di tempatnya yang sebenarnya. Jangan kita kebalikannya, menggunakan bahasa tidak formal di tempat umum, misalnya berpidato kita terlalu tidak formal atau katanya asal-asalan, dan di tempat itu kita menggunakan kata formal. Bisa dipahami itu adalah diri kita sendiri, bagaimana menempatkan ya. Seperti yang tadi ya, hal pertama yang dipertimbangkan adalah aspek situasinya. Situasi penggunaan bahasa terdiri atas dua, yaitu situasi resmi dan non resmi. Pada situasi resmi, bahasa Indonesia dituturkan dalam ragam baku, yaitu ragam baku yang dimaksud tentunya berdasarkan kaidah EYD, ejaan ya seperti itulah. Aspek selanjutnya dalam pemilihan kata. Oke, dari situ kita bisa memahami tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti dari kamus Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dari situ kita bisa mengambil kata-kata yang baku atau yang resmi, bagaimana kita menempatkannya di mana dan untuk siapa dan kepada siapa. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal yang pertama adalah situasi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Dan seperti tugas yang Bapak bilang, silakan teman-teman memberikan pertanyaan di kolom komentar dan akan saya jawab di hari selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.